bersuka cita. Ketemu lagi hari ini dengan Kak Bella dan Kak John di Joyful Generation. Sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, mari kakak undang adik-adik semua untuk duduk yang manis. Kita lipatkan tangan kita, tutup mata kita mau menaikkan pujian kepada Tuhan. Kita mau katakan bahwa Tuhan sungguh baik. Dia Bapa yang mengasihi kita, Dia Bapa yang selalu ada bersama dengan kita.
karena Engkau sungguh baik. sungguh baik. Kami bangga Kami bangga memiliki Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan, Tuhan, sebentar kami mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin ibadah dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Semuanya percaya katakan amin. Adik-adik semangat memuji nama Tuhan. Yuk kita semua bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian, ditarik-tarik dan didorong-dorong karena Tuhan sudah menunggu kita semua. Ditarik-tarik, mengapa tak mau datang? Didorong-dorong, mengapa tak mau maju? Tuhan Yesus telah lama menunggu. Janganlah nanti ketinggalan. Katanya, kata Tuhan Yesus, majulah, ayo maju terus. Tangan Tuhan terbuka bagimu. Katanya, kata Tuhan Yesus, majulah, ayo maju terus. Janganlah nanti engkau ketinggalan. Sekali lagi. Ditarik-tarik, mengapa tak mau datang? Didorong-dorong, mengapa tak mau maju? Tuhan Yesus telah lama menunggu. Janganlah nanti ketinggalan. Kata siapa? Katanya, kata Tuhan Yesus, majulah, ayo maju terus. Tangan Tuhan terbuka bagimu. Katanya, kata Tuhan Yesus, majulah, ayo maju terus. Janganlah nanti engkau ketinggalan. Amin. Itu kata Tuhan. Ayo kita maju terus bersama Tuhan. Adik-adik, kita boleh takut tidak? Oh tentu tidak, karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kita mau naikkan pujian, kapaku miring. Musik. Kapaku miring, ombaknya besar, ombaknya sangat tinggi, menimpa kapalku. Kapalku miring, apa daya
John berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih untuk untuk kesehatan kesehatan yang Tuhan beri yang Tuhan beri pada hari ini. pada hari ini. Sebentar Sebentar kami akan kami akan mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Engkau siapkan Engkau siapkan hati kami hati kami untuk dapat untuk mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Di Yesus. dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Halo adik-adik, shalom. Apa kabar? Kak Septa yakin kalian semua dalam keadaan sehat-sehat. Baiklah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang Kak Septa kasih. Temanya hari ini adalah mengucap syukur. Baiklah, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan Kak Septa baca dari Lukas pasal yang ke-17 ayat 11 sampai 18. Kisah ini menceritakan tentang orang kusta yang memanggil-manggil Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kasihanilah kami. Sebab itu, mari kita sama-sama baca firman Tuhan hari ini di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 18. Kasih kita bacakan ya. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah-tengah perjalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Adik-adik, ada yang tahu nggak orang penyakit kusta itu seperti apa? Nih, seperti ini. Geli ya. Penyakit kusta itu adalah penyakit kulit. Kalau orang penyakit kusta itu gatal sekujur tubuhnya. Kalau digarut, maka kulitnya itu akan terkelupas. Dan bisa jadi sampai kalau penyakit kusta ini bisa kehilangan salah satu anggota tubuhnya. Bayangkan betapa ngerinya penyakit kusta ini. Bukan hanya yang dialami mereka, tapi sosial mereka, orang di sekeliling mereka pun benci kepada orang penyakit kusta. Dari mana kita tahu? Karena adik-adik, di zaman dulu orang penyakit kusta itu dianggap sebagai akibat dari dosa mereka. Dan orang yang penyakit kusta itu juga dianggap penyakit kutukan. Bahkan lihat, ada beberapa orang yang menganggap itu kutukan dari Tuhan loh. Dan dulu juga dianggap bahwa penyakit kusta itu adalah penyakit keturunan, sehingga bukan hanya dia saja, bisa jadi kalau satu keluarganya dia pun dijauhi oleh orang lain. Wih, seram sekali. Tapi lihat, ketika di firman Tuhan, dalam perjalanan Yesus mau pergi ke Yerusalem, mau pulang ke Yerusalem, di perbatasan antara Galilea dan Samaria, lihat adik-adik, Yesus pun bertemu dengan orang penyakit kusta ini ada di perbatasan, di luar dari kota. Artinya mereka sudah diusir dari desa. Mereka sudah diusir dari kampung halaman mereka. Mereka nggak bisa belanja lagi, nggak bisa
kerja lagi seperti biasa, nggak bisa berkumpul dengan keluarganya seperti biasa, nggak bisa makan-makan di warung, nggak bisa jalan-jalan di kota, nggak boleh. Jadi kalau mereka datang ke kota, satu kota itu harus mengusir mereka. Makanya Yesus ketemu dengan mereka itu ada di desa perbatasan antara Galilea dan Samaria. Artinya mereka itu sudah diusir dari keluar kota, keluar dari kota. Jadi mereka tinggal di suatu tempat pengasingan. Lihat, tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, Tuhan kita itu Tuhan yang baik. Tuhan kita itu Tuhan yang hebat. Ketika dia bertemu dengan Tuhan, Tuhan bilang apa? Baiklah, pergilah kepada imam-imam dan beritahukanlah kepada mereka bahwa kamu sudah sembuh. Apakah waktu itu dia sudah sembuh? Mereka sudah sembuh bersepuluh? Belum. Tapi mereka punya kepercayaan, punya keyakinan bahwa Tuhan Yesus ini Tuhan yang bisa menyembuhkan. Karena apa? Karena mereka sudah beberapa kali mendengar nama Tuhan itu, bahwa Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan orang sakit. Lalu mereka berjalan menuju ke tempat imam. Pertanyaannya, kenapa dia harus pergi ke imam? Ternyata adik-adik, yang menentukan pada zaman itu, yang menentukan atau memberi surat perintah atau memberi keputusan bahwa orang sudah sembuh dari penyakit kusta itu imam. Jadi mereka harus pergi ke imam, lalu imam mengatakan kamu sudah sembuh dan boleh kembali lagi ke keluargamu. Jadi dia pergi ke imam, mereka pergi ke imam. Lalu ketika sampai di imam, mereka sudah menjadi tahir. Tahu nggak arti tahir? Tahir itu lebih dari sembuh. Jadi kalau penyakit kusta ini adik-adik, kalau penyakit kusta ini kalau sembuh, biasanya itu meninggalkan bekas. Tapi mereka tahir, seperti kembali semula. Itulah hebatnya Tuhan kita. Kak Septa pernah pergi ke rumah sakit kusta. Kak Septa pernah melihat orang yang menderita kusta. Di sana ada beberapa orang yang sudah sembuh, tapi mereka ada yang kehilangan jarinya, ada yang hidungnya hilang sedikit, ada yang ada lubang di wajahnya. Meskipun mereka sudah sembuh, tapi mereka masih mengalami cacat. Tapi lihat, Tuhan kita berkata, mereka sudah tahir. Tapi ada satu hal yang membuat kita sedih. Di 10 orang yang Tuhan sembuhkan dan Tuhan suruh pergi ke imam, hanya satu yang kembali loh adik-adik. Hanya satu yang kembali. Mungkin yang 9 orang lagi karena terlalu senangnya mereka sembuh, lalu mereka pergi dan melupakan siapa yang menyembuhkan mereka. Ternyata bukan itu berkat utamanya. Bukan kesembuhan loh berkat utamanya loh. Tapi ada satu orang yang datang kembali ke Tuhan dan memuliakan Tuhan. Inilah berkat utama yang diterima satu orang ini. Mungkin kalau 10-10-nya datang, Tuhan berikan berkat itu sama-sama. Tapi hanya satu yang tahu mengucap syukur kepada Tuhan, sehingga dia mendapat berkat yang luar biasa. Apa itu berkatnya? Lihat di ayat 19, Tuhan Yesus berkata begini. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Keselamatan yang Tuhan berikan, keselamatan kekal, hidup yang kekal. Firman Tuhan berkata, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah berkat utamanya, bukan hanya kesembuhan. Berkat utama yang diterima oleh satu orang penyakit kusta sembuh dan kembali ke Tuhan, keselamatan yang kekal. Karena apa? Karena dia tahu mengucap syukur. Adik-adik, hari ini lihat kehidupanmu. Kamu harus mengucap syukur kamu punya papa yang baik, mengucap syukur punya mama yang baik, mengucap syukur Tuhan izinkan kita hidup, mengucap syukur kita mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita mengucap syukur atas apapun yang ada di dalam kehidupan kita hari ini. Karena apa? Karena di dalam mengucap syukur ada berkat Tuhan yang besar yang akan kita terima.
Baik adik-adik, mari kita sama-sama belajar mengucap syukur, belajar berterima kasih kepada Tuhan, sama seperti satu orang kusta yang sudah sembuh dan kembali kepada Tuhan dan mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Oke, kita sama-sama belajar ya mengucap syukur ya, belajar mengucap syukur atas apapun yang ada di dalam kehidupan kita hari ini. Oke, hari ini Kak Septa akan mengajak kita berdoa kembali. Mari kita bersatu dalam doa. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kami untuk kami selalu mengucap syukur atas segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami. Terlebih khusus Tuhan, kami mengucap syukur atas keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami, anak-anak-Mu Tuhan. Pada hari ini kami berdoa buat anak-anak-Mu yang ada di rumah. Kami bersyukur, kami mendengar mereka dalam keadaan sehat. Kami percaya di hari-hari kemudian juga ada kesehatan yang lebih lagi dan imun yang kuat dalam kehidupan mereka. Kami berdoa buat orang tua kami, Tuhan berkati sebagai perpanjangan tangan Tuhan dalam keluarga. Kami percaya biar orang tua kami juga dilindungi Tuhan dalam pekerjaannya, dalam kehidupannya dan juga kesehatannya. Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami melihat Tuhan bangsa kami sedang bersedih di masa-masa COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan ada pemulihan bagi bangsa kami, akan lewat Tuhan masa-masa pandemi ini sehingga kami bisa melakukan kembali kegiatan-kegiatan kami seperti biasa lagi, pergi ke sekolah minggu, melakukan setiap kegiatan kami Tuhan bersama dengan teman-teman kami dan keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Kami percaya biarlah berkat kasih karunia Tuhan ada dalam kehidupan kami selalu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.